بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآية. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang begitu besar kepada kita. Hingga detik ini Allah masih berikan kita waktu untuk membenahi diri, untuk selalu kembali kepada jalan Allah, untuk mampu menjadi ahli syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besarnya karunia Allah, mudah-mudahan dari nikmat-nikmat yang banyak yang Allah amanahkan kepada kita, sebagian besar dari nikmat itu mampu kita jadikan fasilitas untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali dengan selamat pada kampung halaman kita, surga di akhirat kelak. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Mudah-mudahan hati kita selalu merindukan syafaat beliau, ingin berjumpa dengan beliau di akhirat kelak, mendapatkan syafaat karena kita berupaya hidup berlandaskan kepada wahyu yang diturunkan kepada beliau, Al-Quran, yang sekaligus menjadi kurikulum hidup kita. Dan kita juga menginginkan syafaat Rasulullah dikarenakan kita betul-betul mencintainya, untuk menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW di permukaan bumi ini. Hadirin hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah kunci kebahagiaan. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ." Siapa yang ingin bahagia di dunia dengan ilmu, siapa yang ingin bahagia di akhirat dengan ilmu. وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ. Dan ingin bahagia dua-duanya, dunia dan akhirat, mesti harus dengan ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran. Maka ketika kita mempelajari Al-Quran yang merupakan ilmu Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak yang diterangkan oleh Allah tentang ilmu, agar manusia merasakan ketenangan dalam hidup, agar manusia memiliki keteraturan yang luar biasa, disiplin dengan ilmu tersebut, untuk menggapai cita-cita yang tinggi berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran, di antara sekian banyak firman Allah yang menerangkan tentang ilmu,
Kita bahas di siang hari ini di dalam surah Al-Isra ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang ruh. Ini ruh, tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Tentu Allah Rabb kita wa Rabbul Alamin. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ini Allah yang berfirman. Maka mestinya orang-orang yang semakin bertambah ilmu pengetahuannya, semakin takut khasyatullah, takut kepada Allah, takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah ilmunya, semakin tunduk dan patuh kepada Allah, semakin lembut hatinya, semakin luar biasa akhlaknya, sopan santunnya kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada Allah Rabb kita wa Rabbul Alamin. Maka dalam surah Al-Isra ini ayat 86 ketika kita mengkaji melalui tafsir Ibnu Katsir, saat orang-orang kafir Quraisy bertemu dengan sekelompok orang-orang yang Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu, memberikan pesan, wahai orang-orang kafir Quraisy, pertanyakanlah kepada Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka di firman inilah, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu termasuk urusan Rabbku, Tuhanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tetapi di riwayat yang lain diungkapkan bahwa orang-orang Yahudi tak puas dengan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, wahai Muhammad, utusan Allah, bukankah kami ini telah diberikan pengetahuan oleh Allah? Taurat telah diturunkan dan kami begitu paham dengan ilmu-ilmu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran sebagai jawabannya dalam surah Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada. Ini luar biasa firman Allah ini menjawab pertanyaan mereka. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya lautan itu dijadikan tinta sampai habis menulis nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, dan kami datangkan lagi semisal seperti lautan yang tadi, maka tidak akan habis-habisnya nikmat itu ditulis. Luar biasa ya. Sehingga mereka terdiam dengan jawaban ini, kaum muslimin melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang berilmu hendaknya ia ajarkan kepada yang belum berilmu. Maka dalam Islam secara konsep para tokoh muslim menggambarkan pentingnya kita menuntut ilmu, untuk senantiasa berjuang, paksakan diri untuk hadir majelis-majelis ilmu Allah. Karena Yahya bin Abi Katsir pernah mengungkapkan, wala yastati'an ilma rahatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapat oleh orang-orang yang santai, orang-orang yang selalu lalai, fisiknya biasa-biasa saja tanpa ia menghadirkan dirinya di majelis-majelis ilmu, di madrasah-madrasah, di kajian-kajian tentang ayat-ayat Allah,
mengkaji tentang sunnah Nabi Muhammad SAW, tak akan pernah ia dapatkan kecuali ia betul-betul sungguh-sungguh mengikutinya. Maka tokoh ilmuwan Islam mengucapkan, agar kita bisa betul-betul berilmu dan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi, tadi dunia dan akhirat merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama memahami tentang al-muallim. Alhamdulillah kaum muslimin dimuliakan Allah, di tengah-tengah kita, walaupun kita ini hidup di akhir zaman, para ulama, para ustaz, para buya masih hidup bersama kita. Tanyakan kepada mereka tentang hal yang tidak kita ketahui mengenai Islam ini, agar dakwah itu akan selalu berjalan. Al-muallim, ada guru di situ dan ada siswa, ada murid di situ. Sebagaimana yang kita lakukan di zuhur ini, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ayat-ayat Allah, memahaminya, mentadaburinya sampai kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita. Inilah muallim. Lalu yang kedua adalah al-mudarris. Dars itu sistematis, pelajari ilmu Allah itu, mulai dari ma'rifatullah, siapa Rabb kita Allah, agar membangun sikap yang luar biasa terhadap tauhid kita, agar kita mampu menjaganya sampai ajal menjemput kita. Ma'rifatullah. Lalu yang kedua, sistematis ma'rifatun nabi. Siapa nabi-nabi Allah yang diturunkan di permukaan bumi Allah, membawa kitab-kitab Allah sampai kepada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenallah dengan sebaik-baiknya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, ma'rifatul Islam. Apa itu agama Islam? Yang keempat, ma'rifatul insan. Siapa itu manusia? Man anta wa ma turid. Siapa manusia dan apa visi dan misinya untuk hidup di permukaan bumi Allah. Walaupun Allah katakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Untuk istiqomah itu perlu ilmu, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya makna al-mudarris. Dars itu sistematis. Kita pelajari ilmu Allah itu dari bab ke bab, dari kitab mana saja yang sudah dikarang oleh para ulama kita, yang di dalamnya ada ayat-ayat Allah, yang di dalamnya ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau gini mampu kita pahami, maka sebagian ulama mengungkapkan orang-orang yang telah memahami ilmu itu, ia layak dikatakan sebagai sahibul fikr. Hari-hari ia memikirkan tentang amalan yang terbaik yang ia sungguhkan di hadapan Allah. Hari-hari yang ia pikirkan adalah bagaimana nasibnya, keluarganya, agar terhindar dari siksa api nerakanya Allah. Begitu luar biasa takutnya dengan Allah, sehingga ketakutan yang luar biasa itu membuat dirinya semakin cinta dengan ilmu Allah, semakin memperbanyak sujudnya di hadapan Allah, semakin banyak memahami ayat-ayat Allah. Kesempatan begitu sedikit kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita di dunia ini. Bukan sesungguhnya semakin hari semakin bertambah, tidak, tapi semakin hari semakin sempit sedikit waktu yang Allah berikan peluang kepada kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Karena sungguh ilmu adalah kunci kebahagiaan. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian hari ini betul-betul memberi dampak yang bermanfaat bagi kita. Tidak ada orang yang ketika berilmu hidupnya terlunta-lunta. Tidak. Tidak ada orang yang ketika diberikan ilmu oleh Allah semakin merengsarakan hidupnya. Tidak ada. Bahkan sebaliknya, ia akan memikirkan bagaimana diri dan keluarganya semakin dicintai oleh Allah Rabb. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ilmu mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Wahai Allah, berikan kami dalam kesempatan hidup ini untuk mampu mencintai dan mencintai orang-orang yang pernah mencintaimu, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berikan kami suatu amalan, dengan amalan itu kami mampu menggapai cinta. Muslim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
sebagai kesimpulan dari pertemuan kita, senantiasalah paksakan diri kita minimal dalam sepekan 3 kali menghadiri majelis-majelis ilmu Allah. Sungguh banyak keberkahan yang akan kita dapatkan, sungguh banyak ketenangan yang akan Allah berikan kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah akan mudahkan segala urusan-urusan kita. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mudahkan rezeki kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini sekali lagi menambah wawasan keimanan kita, semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.